Selamat pagi, gue bakal ngajak kalian untuk ngikutin kegiatan gue di Australia. Gue mau nge-grab, ikutin terus. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini vlog pertama gue tentang kegiatan gue menjadi food driver di Australia. Karena gue sedang tidak punya pekerjaan ya di sini, jadi gue mencari kegiatan supaya buat nutupin biaya hidup, karena biaya hidup di Australia itu sangat mahal dan ya kita harus mencari cara supaya tidak mengerus terus tabungan. Jadi gue memutuskan untuk menjadi food driver di sini. Kalau di Indonesia tuh kita kan punya Grab dan Gojek. Kalau di Australia ini yang brand dua besarnya itu ada Uber sama DoorDash, namanya DoorDash. Nah kebetulan gue ikut yang DoorDash untuk menjadi food driver di sini. Dan ya lumayan lah. Kalau buat nabung besar sih kayaknya lo harus bekerja secara keras untuk kayak mungkin narik seminggu 7 hari, sehari 12 jam mungkin ya. Oke. Dan persyaratan untuk menjadi food driver di sini itu nggak perlu driving license Australia, kecuali kita jadi driver untuk penumpang. Itu harus punya driving license Australia. Dan kalau misalnya jadi food driver pun di sini nggak harus punya mobil ya. Kalian kalau nggak punya mobil bisa pakai motor. Kalau nggak punya motor bisa pakai skuter. Kalau nggak punya skuter naik anjing aja, naik anjing. Lu kalau nggak ada motor mah naik anjing aja, naik anjing. Naik anjing juga enak. Naik anjing juga enak. Jadi pertama kita buka dulu aplikasinya nih. Aplikasinya seperti ini. Jadi di sini tuh kita ada zona-zonanya. Sebenarnya kita bisa milih zona mana yang mau kita tuju. Cuman gua menempatkan zonanya sesuai dengan lokasi gua saat ini, dan kebetulan lokasi gua saat ini terlihat busy. Berarti harusnya sih banyak orderan ya. Semoga amin. Oke, ini aplikasinya nih, lihat ya. Terus kita tinggal dash now. Kita bisa milih mau sampai jam berapa. Gua mau sampai jam 8 malam. Nah, nanti tuh kita dilihat nih. Kita dikasih tahu. Ini kita biasanya daerah-daerah yang ada gambar apinya atau merahnya itu ada orderan. Oke. Orderannya ke Chicken Rice Corner. Oke, kita accept dulu. Oke, langsung kita direction ke sana. Langsung ya guys ya, tiba-tiba. Jadi tadi itu gimana? Jadi ada pas gambar ada api-apinya itu lokasi yang biasanya banyak orderannya. Kalau mau mangkal ya daerah-daerah situ lah, kalian bisa dapat orderannya jauh lebih cepat ya. Gua nggak tahu ya kalau misalnya di Indonesia Grab Food atau Uber Food itu Grab Food atau GoFood itu ada kayak keterangan buat cari daerah yang lagi sibuk atau enggak gitu. Gue nggak tahu karena jujur ini baru pertama kali di Australia doang gue jadi food driver. Jadi sorry banget, gue nggak tahu sih kalau perbandingannya sama di Indonesia ya. Cuman yang gue lihat yang sangat berbeda itu lalu lintasnya guys. Di sini tuh rapi, semuanya ada speed limitnya. Kadang macet, kalau jam pulang kantor itu macet. Cuman macetnya nggak kayak di Jakarta atau Canggu gitu kayak sekarang, enggak sih. Jadi kayak masih tidak stres ya. Oke, nanti lagi kita lanjut lagi setelah kita sampai ke tempat ngambil capital lagi sampai sini. Nah, kebetulan restorannya itu berada di shopping center. Yang gua sebelin itu di shopping centernya ini tuh cari parkirnya yang malas guys. Tapi biasanya shopping center di sini tuh menyediakan parkir khusus driver kayak kita yang cuman bentar-bentar doang gitu loh. Nah setelah nyampe di tempatnya ini kita harus ada tulisan arrive at store di aplikasinya. Klik itu, kita nyampe nih. Hi, I wanna pick up order for Shani. Yes. Alright. Thank you. Have a good one.
Jadi setelah kita pick up order, jangan lupa untuk bawa makanan kita harus masukin ke sini nih. Ini adalah tas yang bisa tahan panas buat makanannya, panas atau dingin gitu. Jadi makanannya tetap segar, tetap panas gitu guys tuh. Jadi nyampe ke konsumen tuh kayak Nah setelah itu kita lihat juga alamatnya. Biasanya tuh kebanyakan mereka leave it at my door, nggak mau ketemu. Kelihatan gak sih? Biasanya tuh kayak leave it at my door. Oke, kita cari alamatnya. Mana ya Maps? Oke, Google Maps 25B. Oh, dekat rumah kita. It's okay. Oke lah, langsung aja lah ya. Oh fuck. Ini tuh gua harusnya punya phone holder satu lagi sih guys, buat mapsnya ini. Jadi ini kira-kira seperti inilah jalanan raya di Perth, khususnya di daerah utaranya Perth. Ini bukan di kotanya banget ya, karena gue tinggal bukan di kotanya. Ada mini bulldozer lewat. Yo, di sini tuh kita harus sabar, nggak kayak di Indonesia seseledek. Apa bahasanya Indonesia tuh ya, seseledek. Guys, bentar lagi kita sampai ke rumahnya, yaitu 25B, nomor 25B. Oke. Kalau di Google Maps itu rumahnya ada di sebelah kanan ya, 25B. Iya. Ups. Hi from DoorDash. Here we go. Ternyata customernya udah nungguin guys di depan, jadi kita nggak harus taruh di depan pintunya. Dapat udah $6, $6,48. Lumayan. Nah, kita cari lagi. Oh iya, biasanya kalau kita udah daftar DoorDash itu kita dikasih tas juga buat makanan, cuman nunggunya lama. Dia kayak dikirim ke rumah kita, ke alamat kita, nunggu kayak seminggu, 2 minggu. Jadi sih gue langsung beli sendiri ya, karena gue udah mulai delivery. Jadi untuk menjaga kualitas makanan supaya tetap hangat saat sampai di customer, jadi gue beli sendiri. Kayaknya dapat new delivery order. Oke, kita ke mana ini? Patty Smith. Anjing jauh sini. Nggak worth it. Itu jauh banget guys, gila. Itu harus keluar zona. Nah, di sini juga kita bisa nge-cancel orderan yang mau kita ambil atau enggak gitu. Bukan nge-cancel, maksudnya nge-decline orderan. Kita mau ambil, terima atau enggak. Mau nge-decline boleh gitu. Cuman emang ada persentasenya untuk kita. Kalau kita terlalu sering nge-decline orderan, itu gua nggak tahu sih itu ngaruh atau enggak. Cuman kayak mungkin jelek kali ya, tau lah. Cuman kalian bisa kalau nge-decline, kalau misalnya lu lihat tarifnya berapa, habis itu kilometernya berapa, karena kan ini mobil-mobil kita, bensin juga bensin dari kita. Jadi kayak ya hak gua gitu mau ngambil atau enggak. Begitu. Sumpah di Australia itu sebenarnya bagus banget, cuman kayak nggak tahu ya. Kebetulan visa gue juga habis nanti bulan Juni, jadi gue mau menikmati untuk beberapa bulan ini. Gue tuh paling malas kalau misalnya dapat orderan di shopping center itu, karena parkirannya habis itu kita turun, apalagi ada di sini satu mall yang gede banget, cari parkirnya susah, udah dapat parkir jalannya susah, maksudnya nyari si store-nya itu, karena kalau di mall kan banyak banget store-nya ya, jadi nyarinya itu susah banget, nyari store nyari store-nya gitu, kadang sampai berapa menit lah di sana ngabisin buat jalan gitu. Kecuali kalau kayak kita udah tahu si shopping centernya itu di mana. Dan ya, it's a life, bro. Demi sesuap nasi dan membayar pajak di sini,
biar bisa tidur juga. Jadi ya kita mau nggak mau, karena di sini biaya hidupnya mahal. Oke teman-teman, di sini gue dapat orderan selanjutnya. Gue bakal nampilin tampilan kalau misalnya kita dapat orderan di aplikasinya. Kita bisa lihat di sini $10, ngambil dari McD, accept. Tadi tuh kita mau nganterin tuh 6,2 km dari si McD-nya sampai ke rumah customer-nya dengan tarif 10, sekian $. Kalau menurut hitungan gue sih masih worth it ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di McD-nya. Jangan lupa bawa tasnya. Hi, I wanna pick up order for Nur. I think she's getting it right now. Alright, thank you. Jadi, gue udah ambil orderannya. Orderannya cukup banyak. Dan jangan lupa kalau misalnya di situ tuh ada keterangan sama minumannya. Jadi kita lebih baik mengingatkan apakah minumannya udah termasuk sini. Oke, sekarang kita anterin ke alamat customers. Alright, gas. Ini udah mulai panas lagi loh, walaupun mendung di sini ya, tapi panas. Jujur gue nggak suka banget summer di Perth. Gila, panasnya tuh udah lebih panas daripada di Indonesia. Bahkan gue sempat tinggal di Bali kan. Ini panasnya gila sih, lebih panas dari Bali sih. Kalau lagi di musim summer tuh gila. Gue makan aja keringetan ya, apalagi dikasih panas gini. Sekarang gue tunjukin perjalanan gue nganterin orderan ke rumah customernya. Tuh, hati-hati ada kanguru. Nah, kalau menemukan roundabout gini, roundabout itu apa ini tuh? Bundaran. Kita di sini tuh harus mendahulukan yang bagian kanan dulu. Jadi kalau ada mobil di bagian kanan yang mau lewat di sisi kanan kita harus ngeduluin dia dan kita harus berhenti. Ini ada roundabout lagi nih. Kita harus pelan-pelan lihat dulu ini ada yang mau belok nggak ke kita gitu. Kalau nggak, gaskan. Begitu juga seterusnya. Oke teman-teman, itu sekian video gua nge-grab hari ini. Gua lupa bikin video closingannya, jadi dibuat terpisah. Besok gua mau nge-grab lagi, tonton lagi. Nanti gua kasih tahu lagi informasi-informasi dan kalian bisa ngelihat situasi dan kondisi kalau misalnya nge-grab di Australia. See you, bye.